Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Semangat dan sukacita hari ini. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang rindu untuk menyatakan cinta kita kepada Tuhan. Amin. Mari kita nyatakan syukur kita. Karena apapun yang terjadi, kenyataan sesulit yang kita alami hidup kita mau belajar untuk mengenal siapa Tuhan kita lebih lagi. Kita berdoa bersama. Bapa, Allah Bapa yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, Engkau membawa kami semua memutuskan untuk datang ibadah menyembah Engkau. Kami berterima kasih karena Engkau memenangkan hari ini Tuhan. Engkaulah yang menang Tuhan. Engkaulah yang kami pilih. Engkaulah yang kami tuju, pribadi yang kami rindu hanyalah Engkau Tuhan. Kami mau saat ini Engkau Tuhan berbicara dan memberkati kami. Dalam ibadah ini kami mau menaikkan syukur kami. Nikmati Tuhan ucapan syukur kami. Kami ingin Bapa senantiasa melekat erat dengan Engkau, melekat dengan hati-Mu. Kami tahu kami tidak bisa apa-apa tanpa Engkau. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Biarlah orang-orang yang berada di tempat ini, anak-anak-Mu yang ada di tempat ini, kami semua adalah anak-anak-Mu yang mau fokus untuk beribadah. Cengkeram kami Tuhan dengan kasih-Mu, sehingga kami tidak sekalipun membagi pikiran kami dengan yang lain selain Engkau. Kami tahu Tuhan, puji-pujian ini adalah puji-pujian yang menjadikan hati-Mu senang Bapa. Terimalah Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu sembah Dia. Sembah Dia. Haleluya. Oh haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Hosana, Hosana. Haleluya. Haleluya. Hosana. Kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Terima kasih. Kau rencangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu.
Ayat 5 dan 6. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Mungkin saat ini kenyataan kita sulit, tetapi saat kita menyembah Tuhan, kita mendeklarasikan iman kita kepada Tuhan dan kita mengucap syukur. Kita mengucap syukur, itulah yang kita bisa beri buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, tidak ada yang seperti Engkau. Entah apa Tuhan, kami tanpamu. Oh, terima kasih Tuhan, aku ada saat ini. Aku ada saat ini. Semuanya karena Tuhan. Aku hidup hari ini. Semua berkat kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Oh, aku ada saat ini. Semuanya karena semua karena kasih-Mu. Kami tak bisa tanpa Engkau Tuhan, kami perlu Engkau. Kami berterima kasih Tuhan atas kesetiaan-Mu. Oh, haleluya. Haleluya. Engkau katakan terlalu baik. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Dengan apa kami balas Tuhan? Oh, haleluya. Kami percaya kami sanggup dengan Engkau Tuhan. Itu semua karena kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu. Bahkan kesetiaan kami itu pun karena Roh Kudus yang menyertai. Terima kasih Tuhan, Engkau terlalu baik. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Yes, Lord. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur
Karena bagian kami adalah Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang memenuhi segala kebutuhan kami. Kami tidak takut. Kami mau lanjutkan hidup kami bersamamu dengan sukacita dan semangat. Haleluya. Amin. Mari kita bersorak-sorai saudara. Yes. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan perkara-perkara dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yes. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yes, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Bagi Dia yang sanggup, Allah sanggup. Yes. Segala kami mau deklarasikan, Allah kami Allah yang hebat, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Amin. Kuasanya tak berubah. Yes. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang dan selamanya. Dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Kami orang-orang yang tahu Tuhan, Engkaulah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Engkau baik, Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Yes. Kasih setiamu tak pernah. Sekali lagi, Engkau baik, Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Yes. Engkau baik, amin. Kasih setiamu tak pernah berubah.
bersyukur, dengan hati bersyukur, pas di hadiratmu, membawa pujian bagimu, Yesus. Ku mengangkat nadaku, bersuka di depanmu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Hey! Engkau baik, yes, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah baik. Engkau baik, sangat baik, setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, setiamu tak pernah berubah. Tuhan, Engkau baik, yes, setiamu tak pernah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes, terima kasih Tuhan, karena setiap kali kami meragukan Engkau Tuhan, keraguan itu datang, Engkau Tuhan dengan Roh Kudus-Mu terus setia untuk menopang kami. Kami bersyukur karena kami dipilih untuk menjadi anak-anak yang tahu dan mengenal akan Tuhan, sehingga kami Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu, hidup serupa seperti Kristus. Yesus, terima kasih Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki-Mu, demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku.
wajah-Mu, sembah Dia. Pagi ini Tuhan, kami mau sentuh hati-Mu. Kami mau senangkan Engkau dengan penyembahan kami, dengan pujian kami. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau luar biasa Tuhan. Saya percaya Dia melepaskan saya dan saudara. Saya percaya Dia mengangkat segala sakit penyakit kita. Saya percaya Dia melepaskan segala keterbatasan kita. Saya percaya Dia memberi kelegaan buat saya dan saudara. Saya percaya hadirat-Nya memulihkan kita. Dia memeluk setiap saya dan saudara. Dia mendekap erat setiap saya dan saudara. Tidak ada satupun dari kami yang lepas Tuhan dari cengkeraman hadirat-Mu. Engkau yang menenggelamkan kami dalam sungai Roh-Mu pagi ini. Kami mau menikmati Engkau. Kami mau alami Engkau ya Tuhan. Demi nama Yesus, hamba berkatakan, segala kelemahan, sakit penyakit, sembuh demi nama Yesus. Segala ikatan, keterikatan, lepas dalam nama Yesus. Kuasa-Mu turun atas kami. Hadirat-Mu memenuhi kami. Thank you, thank you, thank you. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Hai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Haleluya. Kami terlalu percaya tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Penindasankah, sakit penyakitkah, kesengsaraankah, atau semua masalah dunia ini tidak dapat memisahkan kami dari Engkau Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau.
berbicara buat kami. Pagi ini sampaikan pesan-Mu. Ajar kami dengan kebenaran-Mu. Sehingga kehidupan kami hari lepas hari terus mempermuliakan Engkau. Roh Kudus mari jamah dan lawat setiap kami. Di dalam nama Yesus yang siap terima firman Tuhan, sama-sama kita katakan, tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Saya percaya setiap kita yang hadir di tempat ini adalah pribadi yang mencintai Tuhan. Sepakat dengan saya, katakan amin. Lihat kanan kirinya, berikan senyum yang paling manis. Ya, iya, sekalipun senyum itu tersimpan dalam masker saudara. Tapi saya percaya ada satu getaran yang gak bisa dibendung. Sepakat katakan amin. Semua merasakan sukacita, kebahagiaan yang datangnya dari Tuhan. Sepakat katakan yes. Tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ajak saudara melihat Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10. Pastor Satrio minggu yang pertama menyampaikan ini. Kemudian Pastor Harry kemarin sedikit tidak menyampaikan ini, tapi pesannya hampir semua sama gitu. Kita bicara tentang faithful, sama-sama katakan faithful. Kesetiaan kepada Sang Raja, 1, 2, 3. Baik, Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10. Sebelum saya sampaikan pesan Tuhan hari ini, saya mengucapkan banyak terima kasih buat keluarga Rock Sejahtera atas doa, dukungan, dan semua perhatian kepada kami sekeluarga. Hampir 1 minggu lebih saya diizinkan lemah fisik. Dan puji Tuhan hari ini sehat kembali dan bisa melayani semua saudaraku di tempat ini. Saya berdoa semua sehat. Sepakat katakan amin. Katakan sama kanan kirinya, sehat, sehat, sehat. Tepuk tangan bagi Yesus. Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10. Baca bersama. 1, 2, 3. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara. Supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku, kata Tuhan, akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini pesan khusus yang disampaikan Tuhan kepada jemaat Tuhan yang ada di Smyrna. Sama-sama katakan Smyrna. Pesan ini dimulai dari satu pernyataan, satu kekuatan yang Tuhan berikan kepada jemaat Tuhan yang ada di Smyrna melalui Yohanes. Saudaraku, dikatakan gini, jangan takut. Sama-sama katakan jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Saudaraku, kalau Tuhan dari awal sudah memberikan satu pernyataan, satu dorongan, satu kekuatan kepada jemaat Tuhan yang ada di Smyrna, ojo wedi, jangan takut, berarti ada begitu banyak alasan untuk hari itu mereka mengalami apa yang namanya ketakutan. So bisa tangkap ini? Ya. Kalau saudara pelajari teks ini, saudaraku, ada beberapa jenis penderitaan yang mereka hadapi. Oleh karena itu Tuhan di awal berkata, anak-anakku jangan takut. Sama seperti ketika Musa berkata kepada Joshua, jangan takut, jangan khawatir, jangan gentar. Hal yang sama, mereka menghadapi sesuatu yang sulit dalam hidup mereka. Lanjut PowerPoint saya. Sesuatu yang sulit itu bicara apa, saudaraku? Beberapa catatan tentang keadaan sulit yang dihadapi oleh jemaat yang ada di Smyrna. Yang pertama adalah kesusahan, sama-sama katakan kesusahan. Yunaninya bicara tentang klipsis, yang artinya apa? Itu bukan kesusahan dalam arti yang biasa. Tapi arti dari kata tersebut adalah kondisi tertekan atau dihancurkan seperti pada anggur yang sedang diperas atau seperti gandum yang sedang digiling. Saudara pernah melihat proses pembuatan anggur dari buah kemudian bisa menjadi satu minuman yang dinikmati oleh dunia ini. Itu prestisius tuh, gitu kan? Semakin tua anggurnya, semakin apa? Mahal dan semakin apa? Nikmat gitu. Ya, yang suka minum anggur jangan sampai mabuk, katakan sama kanan kirinya, jangan sampai mabuk. Hari ini kita akan menikmati anggur perjamuan, saudaraku. Ya, ini harganya mungkin murah di toko. Tapi ada anggur-anggur khusus, anggur-anggur tertentu yang diproduksi
dan usianya tua, itu harganya sangat mahal sekali. Anggur ini dipisahkan antara kulit, biji, kemudian dagingnya. Itu melewati proses yang namanya apa? Penghancuran, sama-sama katakan penghancuran. Kalau anggur itu bisa ngomong, dia bisa berkata gini, sakit gitu. Ya, sudah bisa tangkap ini ya. Kemudian proses apa? Penggilingan gandum. Istri saya termasuk penikmat roti gandum. Kalau kita ke Indomaret yang dicari pasti roti gandum. Waduh, pertama saya nggak suka. Dulu saya sukanya itu telo, kacang-kacangan. Semenjak kenal dia, oke, bergeser sedikit agak suka gandum. Katanya ini sehat sayang, bukan masalah apanya, ini sehat. Benar saudaraku. Rusia, Australia perang, Rusia sama apa? Ukraina. Penghasil gandum terbesar mana? Ukraina atau Rusia? Terbelah Rusia, Ukraina. Rusia, Ukraina. Oke, anggaplah dua negara ini penghasil gandum gitu ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, proses pembuatan gandum dari gandum yang berupa bulir-bulir atau biji itu ya, kemudian dihancurkan bisa jadi tepung, dibuat roti, makanan. Itu menjadi makanan pokok bagi orang-orang yang ada di sebelah dunia sana, betul? Kalau kita nasi, kalau nggak ketemu sama yang namanya nasi satu hari, wah nggak afdol saudaraku. Sampai sekarang saya ditanya, pagi itu sudah makan bubur, sudah makan mie, dan teman-temannya. Istri tanya, atau orang lain tanya, bukan istri karena pasti dia bersama dengan saya. Pastor sudah sarapan? Belum. Kenapa? Karena belum ketemu sama nasi. Oke, melenceng sedikit ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, proses pembuatannya itu sulit gitu. Nah, kesusahan dari jemaat Smyrna itu digambarkan seperti ini. Kenapa? Mereka seolah-olah dihancurkan, mereka dilebur, mereka sangat berat hidupnya, penuh dengan penderitaan. Waktu itu, mereka dijajah bangsa Roma. Dan ada satu kondisi, setiap hari, setiap waktu, mereka dipaksa untuk apa? Menyembah pemimpin Roma dan menjadikan pemimpin Roma itu sama dengan Tuhan. Wow, itu bertentangan dengan iman mereka. Saudara bisa tangkap ini. Jadi bisa dibayangkan setiap hari mereka diintimidasi, mereka diserang dari sisi iman mereka. Kalau mereka nggak percaya, nggak menganggap pemimpin Roma sebagai Tuhan, semakin mengenaskan hidup mereka. Itu bicara kesusahan. Jadi bukan hanya sekedar nggak punya duit atau diputus pacar. Susah Pak, susah Pastor. Kenapa? Semalam saya diputus. Nggak sampai, sorry saudaraku. Nggak imbang dengan kesusahan seperti itu. Mereka menderita, mereka susah. Karena iman mereka setiap saat dipertaruhkan. Kita bersyukur, kita jaga bangsa kita. Setuju katakan amin. Jangan sampai ada kaum intoleran berkuasa atas bangsa ini. Sepakat katakan yes. Melalui apa? Doa kita. Amin. Dan jaga bangsa ini dari kondisi seperti yang terjadi sama jemaat yang ada di Smyrna. Yang kedua, mereka mengalami apa yang namanya kemiskinan. Sama-sama katakan kemiskinan. Petocea, miskin melarat sama sekali. Tidak punya apa-apa. Dan tidak tahu dari mana dapat mencukupkan kebutuhan sehari-hari. Orang punya duit, bertanya hari ini kita makan di mana? Betul? Mereka nggak bisa ngomong itu. Hari ini kita makan di mana? Nggak bisa. Dari mana kita bisa makan? Kita nggak punya apa-apa. Seolah-olah semua pintu ditutup. Itu kondisi jemaat yang ada di Smyrna. Kalau saudara pelajari, kondisi itu terjadi. Yang pertama, mungkin secara sosial memang mereka orang-orang yang sangat terbatas, sangat miskin. Tetapi yang kedua, karena iman mereka kepada Tuhan, apa yang mereka miliki dirampas, saudaraku. Dan itu menyebabkan mereka mengalami apa yang namanya kemiskinan. Yang ketiga, mereka alami fitnah, sama-sama katakan fitnah. Akibatnya, mereka menderita. Banyak dari antara mereka dimasukkan ke dalam penjara. Dan tidak sedikit menjadi martir, mati karena iman mereka
kepada Kristus. Saudaraku bisa tangkap ya, bagaimana kondisi mereka hari-hari itu. Tapi yang luar biasa adalah mereka tetap kuat di dalam iman mereka. Dan Yohanes, rasul yang menerima wahyu itu di Pulau Patmos, menyampaikan pesan ini kepada mereka. Jangan takut, sama-sama katakan jangan takut. Ojo wedi, 1, 2, 3. Iya. Atas semua masalahmu, atas semua persoalanmu, atas semua penderitaanmu, sekalipun nyawamu di ujung tanduk, ojo wedi, jangan takut. Sekali lagi lihat tatap kanan kirinya, katakan ojo wedi. Apa masalah saudara hari ini? Apa persoalan saudara hari ini? Saudaraku, kalau belum mendekati penderitaan orang Smyrna, jemaat yang ada di Smyrna, jangan pernah berpikir untuk undur daripada Tuhan. Sepakat katakan amin. Minggu lalu tuh sebenarnya sudah mau siap ibadah, Pastor. Saya sudah berjanji sama hati saya, kalau enggak, maaf kata ini bukan perkataan sombong, kalau enggak telentang atau terbaring di rumah sakit, saya akan tetap ibadah. Tapi karena ini masa COVID, jadi saya sangat mencintai saudara semua. Tiba-tiba saya sudah mau mandi, menggigil saya lagi. Saya mikir jangan sampai ada yang ketularan. Wah, sekarang sudah sehat. Jadi ketemu dengan wajah-wajah yang luar biasa dan diberkati Tuhan. Saya mengasihi saudara semua. Tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Lihat ya, ini penderitaan mereka. Jadi kalau Tuhan dari awal berkata, jangan takut, itu wajar. Gitu. Hari ini saya sampaikan kepada seluruh keluargaku, Jemaat Rock Sejahtera, jangan takut hadapi hidupmu. Bahkan Tuhan berkata kepada mereka, jangan takut, tetaplah setia sampai akhir. Tuhan menyediakan mahkota kehidupan buat kita yang setia sampai akhir. Amin. Berapa banyak yang mau terima mahkota kehidupan itu? Lambaikan tangan tinggi-tinggi. Ya, kekristenan kita bukan hanya bicara start, tapi perjalanan sampai finish. Setuju katakan yes. Di dalam perjalanan ada badai, ada persoalan, ada masa-masa sukar, ada penderitaan. Rasanya iman kita dicabut. Wah Tuhan, mengikut Engkau kok seperti ini Tuhan. Gitu. Bergereja kok seperti ini Tuhan. Lebih baik aku mundur. Saudaraku, kalau ada di antara saudara yang sempat berpikir seperti itu, teguhkan imanmu, kokohkan kakimu. Sepakat katakan amin. Berjejak dalam kebenaran Tuhan dan iring dia setia sampai akhir. Doa saya tidak ada satupun di antara kita yang berhenti gagal di tengah jalan. Setuju katakan yes. Kita terima mahkota yang sama di hadapan Tuhan. Amin. Menyelesaikan sampai akhir menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Yang sepakat dengan saya, tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Saudaraku, 2 hal saya sampaikan. Hampir habis waktu saya. Yang pertama, belajar dari jemaat yang ada di Smyrna. Lanjut PowerPoint-nya. Oke, kita baca ini dulu ya. Ini doa saya. Lukas pasal 8 ayat 8 terjadi buat saya dan saudara. Baca bersama 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah apa? Ia mendapati iman di bumi. Ketika Yesus datang kali yang kedua, doa saya masih ada iman di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Iman kita enggak kita buang. Amin. Masih ada iman. Belajar dari jemaat di Smyrna, apa yang mereka lakukan, apa yang menjadi pengertian mereka. Sampai mereka setia sampai akhir. Yang pertama, lihat. Lanjut PowerPoint-nya adekku. Lanjut. Mereka punya kesadaran ini. Baca bersama 1, 2, 3. Kesadaran bahwa hidup kita diteladani. Dan apa? Jadi inspirasi. Itu penting ya. Jadi kesadaran bahwa hidup kita, saudaraku orang Kristen gereja, ini dilihat dunia, dinikmati dunia. Saudara dan saya diteladani orang-orang di sekitar saya dan saudara. Sepakat katakan amin. Bahkan terlebih lagi mesti muncul menjadi satu inspirasi gitu. Ayo kita lihat ayatnya, Wahyu pasal 1, 10, 11, 1, 2, 3. Pada hari itu, pada hari Tuhan aku baca sama-sama, 1, 2, 3. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh
Dan aku mendengar dari belakangku satu suara yang nyaring. Seperti bunyi sangkakala 11. Katanya, apa yang kau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada siapa? Ketujuh jemaat ini. Ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia dan ke Laodikia. Saudaraku, kalau kau pelajari kitab Wahyu, itu bicara tentang nubuatan-nubuatan yang akan terjadi nanti di akhir zaman. Betul? Tetapi ada satu kondisi tentang jemaat atau gereja Tuhan, dan itu terwakili dari ketujuh jemaat ini, saudaraku. Alkitab itu memberitahukan saya dan saudara dengan tuntas, gamblang, jelas. Polos, tidak ada satupun yang ditutup-tutupi. Tentang kondisi jemaat. Dari 7 jemaat yang ditulis di dalam kitab Wahyu. Dan saya mau bilang, gereja saat ini mesti melihat itu. Meneladani itu. Apa yang salah, apa yang kurang, jangan lakukan. Tapi apa yang benar, apa yang manis, saudara ambil itu. Setuju katakan amin. Itu maksudnya Alkitab tulis ini. Tuhan bilang sama Yohanes, sampaikan ini kepada 7 jemaat itu. Saudaraku, saya kasih catatan singkat, lanjut PowerPoint saya, tentang kondisi jemaat yang ada di kitab Wahyu. 5 mendapat teguran atau celaan dari Tuhan. Jemaat yang ada di Efesus, mereka kehilangan kasih mula-mula. Saudara sering dengar khotbah ini, betul? Doa saya, kasih saudara tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Setuju katakan amin. Cinta saudara tetap kuat gitu. Cinta kuat seperti maut. Doa saya itu terjadi dalam hidup saya dan saudara. Amin. Tapi jemaat di Efesus mereka mengalami kehilangan kasih mula-mula. Pergamus, sebagian jemaat menikahi dunia atau berpaling dari Allah dan berbuat zina rohani. Ketika mereka menyembah kepada Allah lain, berpaling kepada Tuhan lain. Mereka membelakangi Tuhan. Mereka menikahi dunia. Mereka terseret sama arus dunia. Saudaraku, percayalah, semua harta dunia ini ngengat dan karat bisa merusakkannya, betul? Tapi ada satu harta yang bernilai abadi, kekal. Itu harta surgawi, harta rohani. Setuju katakan amin. Jemaat di Pergamus, mereka menikahi dunia, berpaling dari Allah, berbuat zina. Berikutnya, jemaat Tiatira, berzina secara rohani dengan cara berhubungan dengan para berhala. Melakukan hal yang sama. Sardis, tercemar dan mati rohani. Nampak hidup, tapi mati. Kristen KTP. Di KTP agamanya Kristen, tapi hidupnya sama sekali gak mencerminkan Kristen atau pengikut Kristus. Lihat kanan kirinya, tatap wajahnya. Katakan, kamu bukan Kristen KTP. Ayo katakan, 1, 2, 3. Kamu bukan Kristen KTP. Tapi kita Kristen beneran, Kristen sungguh-sungguh. Setuju katakan amin. Tepuk tangan bagi Kristen sungguh-sungguh yang ada di tempat ini. Tepuk tangannya lebih dahsyat lagi. Amin. Yang berikutnya, Laodikia dikatakan apa? Suam-suam kuku, bahkan Tuhan akan memuntahkan mereka. Saya berdoa tidak terjadi atas kita. Amin. Ini 5 jemaat nih saudaraku. Itu kondisinya seperti itu. Dengan apa? Maksudnya apa? Apakah Tuhan sengaja menjelekkan mereka? Enggak. Supaya saya dan saudara bisa melihat loh. Belajar gitu. Amin. Yang kedua, jemaat selanjutnya ini dapat pujian. Enggak dapat celaan sama sekali. Yang pertama, Philadelphia. Sama-sama katakan jemaat Philadelphia. Mereka setia dan menghidupi kebenaran. Wah, keren. Nanti baca ya kitab Wahyu ya saudaraku, sepulang dari tempat ini. Dan yang terakhir adalah jemaat di Smyrna yang hari ini kita pelajari. Mereka mengharumkan nama Kristus. Kata mur itu keluar dari jemaat ini. Harum, sama-sama katakan harum. Berapa banyak yang harum di tempat ini? Lambaikan tangan. Iya. Yang berproses menjadi harum, lambaikan tangan. Loh, saudara kok gak yakin sih saudaraku? Katakan saja sama kanan kirinya, kamu harum. Harum. Tepuk tangan buat jemaat yang harum. Yes. Apa goalnya?
Tujuannya, apa tujuannya? Saya dan saudara harum. Saudaraku, supaya dunia lihat gitu. Saya dan saudara jadi teladan, bukan jadi telatan. Setuju katakan amin? Saudara jadi inspirasi gitu. Lihat orang Kristen, lihat anak-anak Tuhan, jemaat Rock Sejahtera, ya ampun hidupnya menyenangkan. Loh kok yang amin cuma satu? Yuk baca ayat selanjutnya. Dek, lanjut. 2 Korintus pasal 3 ayat 2. Baca sama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang apa? Dikenal dan dapat dibaca oleh doa saya tuh gini. Jemaat Rock Sejahtera dikenal dan dibaca oleh dunia dan dunia diberkati. Amin. Rumah tangga saudara dibaca, dikenal, dan orang berkata, aku diberkati. Setuju katakan? Kalau hidup kita sama dengan dunia nggak berkata gini. Wah, keren. Enggak. Sami mawon. You know sami mawon? Sama aja. Dunia kerah-kerahan. You know kerah-kerahan? Cakar-cakaran. Di gereja, cakar-cakaran. Saya banyak dapat cerita kalau saya pas pelayanan luar kota. Di sini tidak ada. Iya, aman, Wester. Gara-gara kostum. Singer. Paduan suara. Bisa cakar-cakaran. Bisa berantem. Antar sesama tim. Bahkan mundur dari gereja. Ironis. Sama-sama katakan ironis. 1, 2, 3. Jangan sampai terjadi di tempat ini. Setuju katakan amin. Ditampar pipi kiri. Kasih apa? Ditampar pipi kanan. Kasih pipi. Doakan orang yang membenci saya dan saudara. Berkati orang disuruh jalan 1 mil, jalan 2 mil. Diminta bajumu kasih jubahmu. Itu standar Tuhan buat saya dan saudara. Suami-suami. Setia sama satu istri. Sepakat katakan yes. Istri-istri, respect hormati suamimu. Saat ini mungkin belum berubah. Tapi suamiku kasarnya gak ketulungan, Pastor. Setiap tidur, letakkan tanganmu atas kepala dia. Berkati dia. Papa berubah. Tuhan jamah. Tuhan sayang. Tuhan ubah. Saya percaya. Mungkin saat ini hidupmu belum ideal. Tetapi kalau engkau terus mau berjalan bersama dengan Tuhan, menghidupi setiap kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus memampukan saya dan saudara untuk berubah menjadi semakin manis, harum, dan bisa dinikmati oleh dunia ini. Amin. Saudaraku, kesadaran itu akan membuat saya dan saudara punya gini loh, pengertian tanggung jawab. Ya, hidupku di dunia ini bukan hanya hidup untuk aku hidup kemudian mati, enggak. Tapi Tuhan kasih itu destiny yang sangat jelas buat saya dan saudara. Amin. Kami orang tua nih. Saudara sebagian besar orang tua. Betul? Nah, jangan kasar. Lah, tapi kita suami, bapak, pakpok mamanya di depan dia. Ngefek? Gak ngefek. Itu menimbulkan satu kesadaran. Aku mesti lebih baik. Setuju katakan amin. Nak murah hati. Ada orang minta-minta. Saudara berkata, jangan kasih. Gak bisa. Saudara akan muncul satu kesadaran gitu. Iya. Aku hidupku dinikmati. Pertama, orang yang ada di sekitarku, orang terdekatku. Setuju katakan amin. Termasuk gereja ini loh. Kalau saudara baca kisah Rasul, jemaat mula-mula. Pasal 2, pasal 3, pasal 4. Saudaraku, mereka punya cara hidup yang sangat keren. Mereka suka kumpul, mereka rukun satu dengan yang lain. Mereka mengasihi tanpa syarat satu dengan yang lain. Dan Alkitab bilang hari itu Tuhan, mereka disukai. Sama-sama katakan disukai. Semua orang dan Tuhan menambahkan jumlah mereka. Betul? Goal kita itu saudaraku. Kita dinikmati hidup kita. Dan orang diberkati melalui kehidupan kita. Amin. Doa saya firman ini.
saudara tangkap pagi ini. Masukkan dalam hidup saudara. Dan Roh Kudus memampukan saya dan saudara untuk menghidupi itu. Amin. Itu yang membuat mereka setia. Itu yang membuat mereka terus mengiring Yesus. Karena mereka tahu kebenaran itu. Mereka sudah dapat, saudaraku. Dan mereka hidupi kebenaran itu. Keren. Amin. Jangan pernah mundur. Jangan pernah keluar dari kebenaran itu. Tetaplah setia di dalam kebenaran itu. Dan hidupi kebenaran itu. Amin. Yang kedua. Yang terakhir. Apa rahasia mereka? Mereka setia iring Tuhan. Sampai akhir. Karena mereka mengenal Tuhan dengan benar. Sama-sama katakan mengenal Tuhan dengan benar. Ayo baca sama-sama Wahyu pasal 2 ayat 8. 1, 2, 3. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir. Yang telah mati dan hidup kembali. Dalam teks ini Tuhan memperkenalkan dirinya dengan dua kebenaran. Yang pertama, lanjut PowerPoint saya dek. Alfa dan Omega. Sama-sama katakan Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Sama-sama katakan yang awal dan yang akhir. Saudaraku, Yesaya pasal 48, 12, 13. Ini Tuhan pernah memperkenalkan dirinya seperti ini. Awal dan akhir. Alfa dan Omega. Baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Dengarkanlah aku, kata Tuhan. Hai Yakub dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap apa? Sama. Akulah yang terdahulu, aku juga yang terkemudian, aku yang awal, aku yang akhir, aku Alfa dan aku Omega. Setuju katakan amin? Apa? Ayat selanjutnya, 13, 1, 2, 3. Tanganku juga meletakkan dasar bumi dan tangan kananku membentangkan langit. Ketika aku menyebut namamu, semuanya apa? Bermunculan. Di dalam kitab perjanjian lama dan di dalam ayat-ayat yang lain. Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai yang awal dan yang akhir. Dan itu tetap sama. Tuhan yang menciptakan langit bumi serta segala isinya. Tuhan yang memanggil keluar bangsa Israel dari tanah perbudakan. Tuhan yang memberi tanah perjanjian kepada mereka. Menyelamatkan mereka. Saudaraku, yang kedua, gak cuma berhenti di awal dan akhir ya. Tapi Tuhan memperkenalkan dirinya. Lanjut yang berikutnya adekku. Yang telah mati dan apa? Hidup kembali. Allah yang berinkarnasi. Jadi manusia. Coba tanya. Allah mana dari semua kepercayaan di dunia ini yang pernah mati dan hidup kembali? Tidak ada. Itu hanya bicara tentang Yesus. Setuju katakan yes. Dunia berkata kebodohan. Tapi kita bersyukur di dalam Yesus. Kita diperkenalkan tentang Allah. Yang absolut. Dia ya dan amin. Yahweh, Yehova. Dalam perjanjian baru. Kita kenal sebagai pribadi Yesus. Allah yang mau jadi manusia. Amin. Jemaat di Smyrna. Itu diperkenalkan Allah. Dan Allah menyatakan dirinya. Ini loh aku yang pernah menciptakan alam semesta, membawa Israel keluar dari tanah perbudakan masuk tanah perjanjian, yang pernah jadi manusia mati dan bangkit. Aku tetap sama. Saudaraku, kenali Tuhanmu. Amin. Kenali Tuhanmu. Lanjut PowerPoint saya. Lanjut, saya lewati ini. Kita baca ini, Sadrah Mesah Abednego. Daniel pasal 3, 16, 18. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Menjawab Raja Nebukadnezar. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang kita hafal kisah ini bukan? Nebukadnezar buat patung dari emas. Semua bangsa,
Semua yang datang disuruh menyembah kepada patung ini. Kalau nggak mau nyembah cuma satu, mati, dibakar. Sadrah, Mesah, Abednego. Hari itu dengan iman dia, karena dia mengenal Tuhan dia. Sekalipun dia ada di negeri antah berantah sebagai orang buangan, tetapi imannya nggak pernah tergadaikan. Amin. Kesusahan apa yang saat ini saudara alami? Penderitaan apa yang saat ini saudara alami? Kesukaran apa yang saat ini terjadi dalam hidup saudara? Jangan pernah sedikit pun menggeser posisi Tuhan dalam hati saudara. Setuju katakan amin. Sadrah, Mesah, Abednego tetap berdiri di dalam imannya dia. Sekalipun Tuhan yang aku sembah tidak menolong aku hari ini. Dengar Raja, aku tidak akan menyembah patung yang dibuat Raja. Hari itu apakah mereka dibebaskan langsung? Tidak. Mereka masuk dapur perapian. Betul. Tapi hari itu Tuhan menyatakan kuasanya yang dilemparkan 3 orang. Tapi Raja Nebukadnezar melihat ada 4 orang sedang berjalan-jalan dan berlari-larian. Tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Tuhan sanggup buat mujizat atas hidup saya dan saudara. Setuju katakan yes. Yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Tuhan. Setuju katakan amin. Tuhan yang sama, yang namanya Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang mati dan bangkit kembali. Itu yang saya dan saudara sembah hari ini. Kalau saudara kenali dia, saudara gak gampang tinggalin Tuhan, menyangkal dia, bahkan menyembah ilah-ilah yang lain. Amin. Bangkit berdiri bersama-sama. Saya minta pemusik maju ke depan. Lagu yang tadi. Saudaraku, kita datang kepada Tuhan hari ini. Ada di antara saudara yang suka berlian. Saya gak punya berlian, tapi mungkin bagi orang-orang yang suka atau punya berlian. Berliana. Yes. Saudaraku, kalau kita bicara berlian, itu sesuatu yang sangat mahal, betul? Segede ini bisa miliatan, betul? Itu kalau asli. Dan itu tersedia dan disediakan alam. Gak bisa diproduksi ulang, betul? Gak bisa diproduksi sendiri. Itu alam yang nyediain. Mahal banget, gitu. Tapi rupanya ada berlian alam, berlian asli. Ada berlian sintetis. Berlian yang dibuat-buat seolah-olah asli, tapi gak asli. Bisa hampir mirip, tapi gak sama, betul? Ada juga berlian akrilik. Itu terbuat dari apa? Akrilik. Lebih murah harganya. Nampak sama, bisa mirip, tapi nggak sama, betul? Jangan terkecoh. Sama-sama katakan jangan terkecoh. Jangan pernah tukar yang asli dengan yang palsu. Setuju katakan amin. Siapa juru selamat? Siapa Tuhan yang asli? Yesus. Sampai akhir hidupmu. Jangan pernah tukar Yesus dengan yang palsu. Amin. Saya dibantu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan
ada di antara saudara yang hadir pagi ini, keadaanmu belum berubah, situasimu masih sulit, engkau masih mengalami banyak pergumulan. Tapi saya mau bilang sama saudara, belajar dari jemaat di Smyrna. Mereka penderitaannya full, saudaraku, tapi mereka tetap iring Yesus. Mereka tetap pegang Yesus. Mereka tetap simpan iman mereka. Mereka menyelesaikan sampai akhir. Di tempat saudara berdiri hari ini, kita akan menikmati tubuh dan darah Yesus. Saudaraku, teguhkan imanmu dengan ini. Dia sudah mati 2000 tahun yang lalu. Dia menderita. Dia berikan nyawanya. Dia berikan jaminan yang komplit, berkat yang full atas saya dan saudara. Saya percaya Roh Kudus yang diturunkan juga memampukan saya dan saudara untuk menghidupi setiap perkataannya, setiap firman-Nya. Ambil rotimu, angkat tinggi-tinggi melebihi kepalamu. Ketika kau mengangkat roti ini, katakan dari hatimu yang paling dalam, aku iring Engkau Yesus, aku ikut Engkau Yesus sampai selama-lamanya. Aku tidak akan pernah menukar dan menggantikan Engkau dengan yang lain ya Tuhan. Bapa, umat-Mu mengangkat tubuh-Mu pagi ini. Kami sepakat bersatu hati di dalam kawanan ini ya Tuhan, bahwa kami punya Allah yang hidup. Kami punya Allah yang besar, Allah yang menciptakan dunia, Allah yang mati juga bagi kami, tapi Allah yang bangkit dari antara kematian, Allah yang mengalahkan maut, Allah yang bertanggung jawab atas hidup kami. Thank you Jesus. Pada waktu malam ketika Yesus akan diserahkan, Ia mengambil roti. Sesudah itu mengucap syukur atasnya, Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku. Kekasih Tuhan, bukankah roti yang ada di tangan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makan di dalam nama Yesus. Angkat cawan ini tinggi-tinggi. Sesudah itu Yesus yang mengambil cawan dan berkata, inilah darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kekasih Tuhan, bukankah anggur yang ada di tangan kita adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Minumlah di dalam nama Yesus. Saya ajak saudara mengangkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan pagi ini. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Bapa, aku bawa umat ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dunia tidak bisa memisahkan mereka dari Engkau. Sakit, penyakit, masalah, penderitaan tidak bisa memisahkan mereka dari kasih-Mu. Hamba menyerahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan pegang hidup mereka, Tuhan tuntun hidup mereka, Tuhan jamah hidup mereka. Hamba minta demi nama Yesus, Roh Kudus turun, lawat, penuhi. Demi nama Yesus, demi nama Yesus. Kesesakan mereka hari ini diubahkan jadi kekuatan baru, diubahkan dengan kelegaan yang datangnya dari Tuhan. Kelemahan mereka digantikan dengan kekuatan yang datangnya daripada-Mu. Aku minta dalam nama Yesus, keluarga mereka ada dalam penjagaan, proteksi yang sempurna. Hidup mereka dalam proteksi yang sempurna. Di dalam nama Yesus, tidak ada satupun dari mereka yang jatuh, kalah di tengah jalan, tapi semua selesai sampai akhir menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Di dalam nama Yesus, sama-sama katakan dalam nama Yesus. Amin. Tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Wow, terima kasih Pak Steph. Kami semua diberkati. Kita diberkati saudaraku. Amin. Ya.
Dan kita sama-sama berdoa buat pelayanan Pastor Stefanus dan keluarga semakin diperluas dan semakin menjangkau banyak jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Kita sama-sama mendengarkan Rock News dan Suara Gembala minggu ini. Shalom semua warga kerajaan, benarlah perkataan ini, kalau kita mati dengan dia, bersama dia, kita akan bangkit, dihidupkan kembali bersama dia. Kalau kita tekun di dalam penderitaan yang kita alami karena nama Kristus, maka kita akan memerintah bersama dia. Tetapi yang ketiga ini, kalau kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Kita melihat kehidupan seorang yang biasanya besar mulut, cepat bicara, hati-hati cepat bicara banyak salahnya. Ketika Yesus mengatakan, aku akan dianiaya, dibunuh, tapi setelah bangkit aku menyusul kamu ke Galilea. Matius 26 ayat 33 Petrus mengatakan, semua ini tergoncang. Sorry ya, aku enggak bakal. Aku lain, aku lebih hebat. Yesus berkata, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kalau orang menepuk dada dan menganggap dirinya lebih daripada orang lain, dia sedang menaruh batu sandungan di depan dirinya sendiri. Apa jawab Petrus? Bukan bertobat. Sekalipun aku harus mati bersama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Akibatnya menular sama yang lain. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. The influence of a leader, hati-hati saudaraku. Dia jadi sombong, angkuh, terlalu percaya diri. Seharusnya dia berkata, help me God. Baru-baru pada waktu merayakan ulang tahun kami ke-45, beberapa saudara nggak tahu ya. Saya ini dan istri dapat anugerah oleh jemaat Rock Surabaya. Itu selalu dirayakan ulang tahun pernikahan. 25, 30, 35, 40, 45. Dan pada waktu itu ketika kita memberikan yaitu pernyataan komitmen, re-commitment. Istri saya mengucapkan sesuatu. Dia berkata, terima kasih selama ini engkau setia kepadaku. Tak kasih tahu, saya langsung angkat tangan. Help me God, tolonglah saya Tuhan. Karena selama ini kalau saya harus pergi sendiri. Kami ada satu kebiasaan yaitu saya pegang tangannya, kita berdoa dan berkata, semper fidelis, forever faithful. Tapi saya selalu berkata, help me God. Kalau orang membuat pernyataan di pengadilan, selalu berkata, so help me God. Kalau ada presiden Amerika dilantik, berkata, so help me God. Demikian juga saudaraku, jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Petrus berkata, lewat tanganku banyak orang sembuh. Aku dipakai Tuhan luar biasa. Dan aku lebih baik dari yang lain. Inilah jebakan daripada iblis. Seharusnya kita berkata, Tuhan tolong saya. Tuhan berkata, ayam itu lebih mengaku aku daripada engkau. Dan ketika ayam berkokok, saudaraku ya. Ketika ayam berkokok kira-kira dia berkata, Jesus is Lord. Yesus adalah Tuhan. Tapi Petrus berkata, aku tidak kenal dia. Bahkan dia sumpah aku tidak kenal dia. Dan ketika dia mendengar ayam berkokok, menangislah dia. Tapi Yesus tidak membuang dia. Yesus memulihkan keadaannya. Tapi namanya turun, bukan lagi Petrus, tapi Simon Bar-Yona. Simon nama asli, Yona atau Yunus nama bapaknya, artinya burung merpati. Burung merpati kan setia. Jangan lupa, kamu itu anaknya Yunus. Tetapi Yunus yang sejati maksudnya yang penuh dengan kemurahan, yang setia itu cuma Kristus. Karena saudaraku, aku memberikan kepadamu tanda Yunus, bukan? Ya. Bahwa seperti Yunus dalam perut bumi, di perut ikan dan perut bumi, Yesus juga ada di dunia orang mati selama 3 hari. Tapi kemudian bangkit. Karena itu jangan ada yang menepuk dada, jangan ada yang merasa lebih dari yang lain. Mari kita berkata, Tuhan penuhi saya dengan Roh Kudus, supaya saya tetap setia kepadamu sampai akhir. God bless you all. Amin.
Oh, itu tadi suara air berdesir. Ya, oke baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada satu hal yang saya mau tekankan. Yang pertama adalah Selasa besok jam 7 malam, saya mengundang jemaat untuk bisa hadir dalam doa malam bersama. Itu doa untuk umum. Jadi terbuka buat semua jemaat. Sama-sama katakan terbuka buat semua jemaat. Ya, di tempat ini jam 7 malam kita cari wajah Tuhan, kita dekat intim sama Tuhan. Kita senangkan dia lewat doa malam di tempat ini jam 7 malam ya, terbuka buat umum. Nah, yang kedua, ini poin penting, minggu depan kita akan ada ibadah spesial. Setiap minggu kita ibadah spesial, saudaraku ya. Tapi minggu depan itu spesifik, ada sesuatu yang khusus. Kita kedatangan tamu, hamba Tuhan, beliau dulu kakak rohani saya ketika sama-sama melayani di kota ini. Beliau sekarang ada di Bali. Minggu depan beliau ada di Jogja, namanya Pastor Dr. Henry Parera. Tuhan panggil beliau spesifik di dalam karunia kenabian gitu. Jadi saya rindu KGC dan umum dapat blessing sama-sama. Oleh karena itu kemarin saya minta sama Kak Ade gabung jadi satu gitu ya. Di ibadah jam 9 pagi. Jadi khusus minggu depan ibadah raya kita akan digabung KGC ibadah 1 dan 2 menjadi satu kali ibadah jam 9 pagi tetap di tempat ini. Kursinya agak kita rempet-rempetin. Hari ini full kita, semua kursi terisi, tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Minggu depan usahakan jangan absen, saudaraku. Saudara pasti terima blessing. Sepakat katakan yes. Amin. Cepat daftar, kemudian ibadah kita satukan di sini. Kursinya kita rempetin, tetap pakai masker untuk semua jemaat ya. Dan beliau akan melayani kita, Pastor Dr. Henry Parera. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita terima blessing dari Tuhan hari ini. Syafaat, silahkan. Oke, kita doa syafaat. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami telah mengizinkan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman itu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Dan tiba saatnya Tuhan kami akan bersyafaat. Tuhan, berkatilah bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami nyatakan shalom kepada negeri kami Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kepada seluruh pemimpin kami, dari Presiden, jajaran menteri dan seluruh legislatif maupun yudikatif di negeri ini Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan mereka hikmat marifat untuk mereka bisa memimpin negeri ini, sehingga negeri ini jauh dari intoleransi, negeri ini jauh dari radikalisme, menjadi negeri atau negara yang benar-benar menjadi tempat yang damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi kota kami, kota Yogyakarta ini Tuhan. Jadikan kota ini benar-benar menjadi kota budaya, kota pelajar, di mana seluruh penduduknya Tuhan menjadi orang-orang yang berbudaya dan orang-orang yang terpelajar. Tidak ada keangkuhan di kota ini Tuhan. Tidak ada perbedaan ras, tidak ada perbedaan agama, tidak ada perbedaan suku Tuhan. Semuanya hidup di dalam sebuah masyarakat yang benar-benar saling menghargai, saling menghormati Tuhan. Dan saat ini kami berdoa bagi gereja kami di dalam pembangunan yang kami rencanakan. Tuhan ikut campur tangan sehingga semuanya bisa terwujud lebih cepat lagi Tuhan, karena Tuhan yang menyertai kami. Kami percayakan semuanya ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, rencana yang terbaik untuk pembangunan gereja kami. Kami juga berdoa bagi seluruh gembala sidang maupun gembala kami yang ada di tempat ini Tuhan. Kami berdoa bagi pengerja-pengerja-Mu full time dan semua jemaat di sini. Tuhan berkati,
Tuhan berikan kesehatan, perlindungan, dan keselamatan. Tuhan memberkati di dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati kebutuhan-kebutuhan kami yang Tuhan akan cukupkan Tuhan. Kami percaya bahwa jemaat-jemaatmu di sini akan mendapatkan satu berkat yang luar biasa karena Tuhan mengasihi kami semua. Dan kami berdoa Tuhan bagi jemaat kami yang saat ini belum bisa hadir bersama kami, biar Tuhan cukup campur tangan agar mengatasi segala permasalahan, pergumulan yang mereka hadapi, sehingga minggu depan atau hari-hari selanjutnya bisa bergabung bersama kami di tempat ini untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau telah mendengarkan doa dan permohonan kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari sama-sama buka tanganmu di hadapan Tuhan, angkat wajahmu. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Kiranya berkat atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus turun sempurna atas hidupmu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, studimu hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.